Buat teman-teman yang mau nyekolahin anaknya ke luar negeri, yuk kita bahas how and why-nya. Halo teman-teman, gue Haritien. Banyak teman-teman yang nanya ke gue, kok kalau anak mau kuliah ke luar negeri, pilih jurusannya apa ya? Kuliah di negara mana ya? Gimana sih biayanya? Apa aja sih yang harus dipertimbangkan? Nah, gue juga orang tua. Dulu gue punya diskusi yang sama dengan istri. Kita sempat mikirin, pertimbangin gimana ya milih kuliah anak di negara mana ya, gimana ya budgetingnya gitu. Nah, sebelum gue lanjut nih, support ya, like sama subscribe, agar gue tambah semangat nih bikin konten. Nah, dari pengalaman gue bisa rangkum nih, dalam konteks 5P, purpose, program, place, price, sama people. Nah, gue jelasin masing-masingnya ya. Pertama, purpose. Tujuan. Apa nih tujuan anak kuliah ke luar negeri? Apa cuma buat dapat pengalaman aja? Atau memang mau nimba ilmu untuk nanti terus berkarir dan bekerja di luar negeri? Atau untuk nanti kembali ke Indonesia? Jadi tentukan dulu nih, tujuannya apa dari si anak. Nah, kalau tujuannya ini sudah jelas, jadi lebih mudah nanti menentukan ke negara mana. Lalu kedua, program. Program apa yang mau diambil? Nah, tentu ini berhubungan sama minat anak. Apa kekuatan anak? Lalu kita bisa tentukan di negara mana, di sekolah mana, kekuatan ini bisa ditemukan. Dan tentu program ini juga berbicara tentang apa yang disediakan nih oleh uni tempat anak ini nanti akan kuliah. Apakah ada preferensi jenjang karir yang jelas untuk lanjutannya? Apakah ada preferensi dari alumni-alumni yang mengagumkan gitu, yang bisa menjadi inspirasi. Bisa juga perhatikan nih kurikulum inti, program-program wajib, dan hal-hal yang bisa mendukung karir anak ke depannya. Nah, ketiga, place, tempat gitu. Kami sendiri pada saat lalu, kita memilih kota Sydney. Kenapa? Karena buat kami, kota itu sudah memenuhi tujuan dan sudah memenuhi program yang anak-anak mau, yang kami sepakati buat anak-anak. Jadi itu sudah memenuhi sehingga kami memilih Sydney. Kenapa Sydney? Kenapa bukan US? Kenapa bukan Kanada? Di mana kami sudah berkunjung ke sana juga. Pertimbangan kami adalah jarak. Jauh. Untuk ke Kanada butuh waktu 20 jam lebih. 24 jam bahkan. Untuk ke US juga sama. Jauh gitu. Selain itu juga faktor biaya yang kita akan bahas kemudian gitu. Nah, mengenai biaya ini, dari hitungan kami, di Sydney lebih murah gitu, mungkin cost-nya tuh hampir separohnya daripada pilihan misalnya ke US gitu. Itu menjadi pertimbangan. Lalu yang kelima, people. People ini kami sebut sebagai support system gitu. Di negara yang kami tuju itu, yang anak-anak mau tuju itu, apakah ada support system yang bisa mendukung mereka di sana? Sebelum anak-anak ke sana, kami barengan tuh survei ke sana. Kontak juga teman atau koneksi yang ada di sana. Gitu, untuk menemukan gereja lokal atau komunitas yang nanti kita harapkan bisa mendukung anak-anak selama ada di sana. Nah, buat teman-teman yang bener-bener ya pengen lebih dalam tentang sekolah anak luar negeri, bisa nih konsultasi ke Specta Education, lembaga konsultasi pendidikan yang jauh-jauh lebih jago dan lebih dalam daripada saya. Kontak nih Specta Education ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesuatu yang lebih serius ya, ke kacamata ekonomi, sosial, dan budaya gitu. Di awal, walaupun kita sudah merencanakan, kan kita nggak tahu nih perbedaan kurs, kita nggak tahu kondisi ekonomi kita. Nah, hal-hal itu yang memang harus jadi pertimbangan gitu. Apakah kita bisa punya cadangan, menyediakan cadangan atas biaya gitu. Itu satu hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi ekonomi. Karena keadaan kurs yang bisa berubah-ubah gitu. Sosial, apakah anak siap nih di luar? Apakah anak siap nih berpisah dan mandiri? Karena umumnya di luar mereka harus mandiri. Dia harus tinggal bersama teman-teman baru. Dia mungkin, tanda kutip, bisa kesepian. Gitu. Nah, hal ini yang butuh didiskusikan sama anak dan butuh dipersiapkan dengan anak. Dan budaya. Ya, apakah kita sebagai orang tua siap nih? Anak-anak yang kuliah ke luar negeri, otomatis akan menyerap tuh pemikiran, budaya, lingkungan sosial yang barangkali bisa berbeda total dari budaya kita sehari-hari. Apakah orang tua siap? Itu hal-hal yang butuh didiskusikan juga gitu. Pertanyaan ultimate-nya ini,
Kok gimana nih supaya kalau anak-anak yang kuliah keluar mau pulang? Kami punya anak-anak yang kuliah keluar juga gitu. Kita juga khawatir ya, karena kami punya keinginan untuk anak-anak bisa pulang dan berkarya di Indonesia. Nah, saya bisa paham kekhawatiran ini, dan ini juga terjadi pada kami. Satu titik ya, Joanne berniat untuk lanjut tuh di sana gitu. Dan dari pengalaman kami, akhirnya kami beberapa kali berkomunikasi dengan Joanne, dan kami beruntung ya, kami bisa menunjukkan bahwa di sini kembali ke Indo, bahwa ada potensi untuk jenjang karir. Kalau dalam kasus kami, ya kita beruntung gitu, ada potensi untuk kita bisa mengembangkan usaha bersama. Dan tentunya yang utama menurut saya juga, kita bisa membangun komunikasi yang dewasa dan positif gitu. Jadi ketika anak selama di luar, kan mereka sudah sendiri dan mandiri, itu sudah tercipta. Nah ketika dia kembali, keadaan itu juga harus ada. Itu yang kami alamin gitu. Jadi anak harus diperlakukan secara dewasa, terus juga dikasih ruang, ya dikasih ruang untuk dia juga bisa mengeksplor, gitu, dikasih ruang untuk dia tetap bisa mandiri gitu. Satu hal yang saya mau tambahkan, kalau anak sudah punya niat yang kuat untuk berkarir di luar negeri, itu juga baik. Hidup ini memang perjalanan menjelajah dunia, jadi bisa macam-macam caranya. Tujuannya sama, hidup yang bertumbuh dan berdampak. Thanks ya udah nonton. Ingat, like sama subscribe. Yuk, action!